Renungan di hari ulang tahun. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Matius 25 ayat 14. Bagi saya, bulan Oktober adalah bulan yang sangat menyenangkan karena banyak orang yang saya kasihi berulang tahun di bulan Oktober. Seperti kebiasaan kita pada umumnya, tentu saya akan turut dalam kebahagiaan perayaan ulang tahun dengan rasa syukur bahwa Tuhan telah menambahkan lagi 1 tahun dalam kehidupan mereka. Tapi ada juga kawan saya yang justru tidak mau merayakan ulang tahun, sebab baginya ulang tahun adalah tanda berkurangnya waktu dalam hidupnya selama di bumi ini. Saya tidak ingin mempermasalahkan apakah seseorang boleh atau tidak merayakan ulang tahunnya. Namun bagi saya yang paling penting adalah apa yang harus kita maknai dari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita selama di bumi ini. Dalam Matius 25 ayat 14-30, Tuhan Yesus sedang menjelaskan hubungan kita dengan kerajaan surga. Sebagaimana hamba-hamba dari seorang tuan yang sedang pergi ke luar negeri. Persis seperti keadaan orang Kristen setelah Tuhan Yesus secara fisik meninggalkan bumi dan naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sebagai seorang raja, maka Tuhan Yesus mempercayakan hartanya, atau dalam bahasa Yunaninya, huparkonta, artinya kepemilikan barang-barang atau kekayaan, kepada kita para hambanya, yang seorang 5 talenta, yang lain 2 talenta, dan ada juga yang hanya 1 talenta, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Artinya, saya dan Anda sebagai para hamba Kristus sama-sama dipercayakan suatu harta miliknya untuk dijalankan atau dikembangkan demi keuntungan dan kepentingan sang pemilik, yakni Kristus. Talenta atau dalam bahasa aslinya talanton bukan hanya berbicara mengenai uang, tapi juga termasuk seluruh bakat, kemampuan, keberadaan fisik tubuh, keahlian, serta pengetahuan, bahkan koneksi dan pengalaman yang Tuhan izinkan kita miliki dalam hidup kita. Semuanya itu tidak ada yang dapat kita miliki tanpa seizin dan kehendak Tuhan. Namun sering tidak kita sadari, bahkan kita menganggapnya sebagai hasil usaha dan jerih payah kita sendiri. Sehingga talenta yang kita miliki hanya digunakan untuk memuaskan keinginan pribadi kita, atau bahkan disalahgunakan untuk tujuan yang jahat. Yang paling parah adalah kita memendam talenta tersebut dan menganggapnya sebagai suatu yang tidak berguna, sehingga tidak perlu dikembangkan. Tuhan Yesus secara gamblang menggambarkan bahwa Ia, sang pemilik talenta itu, akan datang kembali untuk mengadakan perhitungan atas talenta yang sudah Ia percayakan kepada masing-masing dari kita. Jika kita berhasil memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan demi kepentingan dan keuntungan Tuhan, maka kita akan disebut sebagai hamba yang baik dan setia, serta diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan beroleh kesempatan untuk menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Sedangkan jika kita tidak mau mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan, maka kita akan disebut sebagai hamba yang malas. Lalu talenta itu akhirnya diambil kembali dari kita dan kita akan menerima hukuman. Pilihan yang besar sedang diperhadapkan pada kita semua, khususnya yang sedang berulang tahun di bulan ini. Apakah kita kelak ingin disebut Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia, ataukah hamba yang malas? Gunakan waktu yang ada selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan
sang empunya talenta. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.